guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, kan wajib banget subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Dan by the way, buat kalian yang mau follow Instagram aku juga boleh banget. Aku bakal munculin di sini. Thank you. So, di video hari ini dengan backdrop aku yang baru, aku bakalan ngebahas sebuah kisah emang udah viral banget dari dulu, cuman aku baru sempat ngebahas sekarang. Ini tuh tentang KKN Desa Penari. Jujur nih, gue pernah bahas ini di TikTok, tapi nggak gitu lengkap. Dan di video kali ini aku bakalan berusaha ngejelasin sedetail mungkin sebenarnya apa sih yang terjadi di KKN Desa Penari. Di sini ada nggak kalian yang udah nonton filmnya KKN Desa Penari? Angkat tangannya. So without any further ado, kita langsung masuk aja ke videonya. Dan by the way, dalam semua cerita ini, mau nama kampus, nama tempat desa yang dipakai untuk KKN, dan nama mahasiswa yang ikut KKN itu semuanya disamarkan ya. Semua kejadian ini tuh terjadi tepatnya di tahun 2009, dan yang ikut KKN ini totalnya ada 6 orang, ada 3 pria dan 3 perempuan. Supaya nanti kalian tuh gak bingung sama ceritanya, jadi aku mau kenalin ke kalian tokoh-tokoh yang nantinya bakal ada dalam cerita ini. Jadi 6 mahasiswa itu bernama Ayu, Widya, Nur, terus yang 3 prianya bernama Wahyu, Bima, dan juga Anton. Selain itu ada tokoh lain yang bernama Mbah Buyut, terus Mas Ilham itu adalah kakaknya Ayu, dan juga Pak Prabu yang merupakan kepala desa di sana. Jadi ceritanya pada suatu hari, Nur sama Ayu ini lagi ngebahas nih, mereka itu enaknya harus KKN di mana ya? Mereka tuh kayak kebingungan gitu loh, karena mereka itu belum mendapatkan ide nih, kita tuh harus KKN di mana. Tapi tiba-tiba Ayu ini langsung nyela omongan Nur, dan dia tuh bilang, Nur, gue ini baru aja dapet tempat KKN yang cocok banget untuk proker kita. Dan Ayu ini bilang bahwa kakaknya itu akan mengantarkan mereka ke sana, karena posisinya kakaknya yang Mas Ilham ini kenal sama Pak Prabu. Sebelum mereka itu memutuskan mereka itu mau KKN di mana, akhirnya Nur, Ayu, sama Mas Ilham, mereka bertiga ini pergi untuk mengunjungi desa tersebut. Selama di perjalanan, mereka itu memakan waktu kurang lebih selama 6 jam untuk sampai di desa KKN itu. Dan selama di perjalanan juga, Ayu ini selalu ngomong bahwa gila ini desanya tuh cocok banget untuk prokernya kita, ini bener-bener bagus banget Nur. Sebenarnya dari lubuk hati Nur yang paling dalam, dia itu merasa agak bimbang karena Nur ini cukup sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan pas mereka tuh lagi on the way di tengah jalan, Nur ini tiba-tiba melihat ada seorang kakek-kakek yang udah cukup tua, dan dia itu adalah seorang pengemis yang menatap mata Nur dalam banget, seakan-akan kakek ini tuh mau bilang, Nur, janganlah kamu pergi ke sana. Setelah itu di tengah perjalanan hujan itu nyamber mereka, dan tiba-tiba Mas Ilham ini juga bilang bahwa, oh ya guys, aku nih lupa, ternyata di desa ini tuh tidak ada akses mobil. Serem banget ya. Jadi kita ini harus berhenti di kota, terus kita harus naik motor untuk masuk ke dalam desa tersebut. Dan ya udah dong, akhirnya mereka bertiga ini memutuskan untuk naik motor. Dan waktu di tengah-tengah mereka naik motor untuk masuk menuju ke dalam desa tersebut, mereka itu melewati sebuah hutan yang benar-benar sepi banget dan gak ada suara. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, Nur ini melihat seorang wanita yang lagi menari di atas batu dengan tatapan mata yang sangat tajam melihat ke arah Nur. Sumpah serem banget. Secara otomatis pasti Nur ini kaget banget, dan waktu dia tuh blinking lagi untuk ngeliat di mana si cewek itu tadi yang nari, ternyata cewek itu udah nggak ada. Dan dari titik itu juga Nur ini sudah tahu bahwa ada sesuatu yang akan menyambut mereka. Sampai pada akhirnya mereka itu sampai di rumah teman Mas Ilham yang bernama Pak Prabu. Dan waktu Mas Ilham sama Pak Prabu ini berbincang, Pak Prabu ini juga bilang bahwa desa aku ini nggak pernah sama sekali dijadiin KKN loh. Dan aku ini benar-benar bersikeras, aku tidak akan mengizinkan mereka untuk melaksanakan proker atau KKN di sini. Tapi Mas Ilham ini benar-benar memohon banget ke Pak Prabu, dia itu bilang, tolongin adik saya dong, mereka ini udah benar-benar nggak ada tempat untuk melakukan KKN-nya lagi, please, mereka ini anaknya baik-baik kok, dan mereka nggak akan ngapa-ngapain. Dan setelah didesak secara terus-menerusan, akhirnya hati Pak Prabu ini luluh dan mengiyakan permohonan mereka. Setelah semuanya setuju, akhirnya Pak Prabu ini membawa mereka bertiga untuk berkeliling dulu nih desa dan menjelaskan tempat-tempat di desa tersebut. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, Nur ini melihat sesosok yang berwarna hitam dengan matanya yang merah tajam banget, terus sekujur tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Dan di tengah jalan itu juga Nur ini melihat sebuah batu yang ditutupi oleh kain, dan bawahnya itu ditaruh sesajen sama menyan gitu. Setelah melihat sosok berwarna hitam itu, Nur ini langsung shock banget dan langsung bilang ke Ayu, udah yuk, ayo kita pulang aja yuk. Ayu pun setuju, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, Ayu ini bilang kalau misalnya, Nur, gimana kalau misalnya kita ngajak Widya, Bima, sama seorang senior satu lagi. Tapi ternyata yang diajak itu akhirnya 2 senior, sehingga mereka itu totalnya berjumlah 6 orang.
Singkat cerita, kita ini sampai di hari di mana mereka ini harus berangkat KKN. Tapi sebenarnya sebelum mereka berangkat, ibunya Widya ini udah memiliki perasaan yang gak enak banget dengan keberangkatan mereka ke desa tersebut. Tapi memang karena Widya ini benar-benar butuh banget, jadi ibunya ini cuma bisa mendukung dan mendoakan Widya serta teman-temannya. Mereka berenam ini akhirnya jalan menggunakan mobil elf, dan tiba-tiba juga ada seorang pengemis perempuan tua gitu yang menggebrak mobil mereka, sehingga membuat mereka semua di dalam mobil itu kebingungan kan. Terus pak supir busnya ini langsung teriak gitu dan melemparkan uang receh kepada perempuan tua itu. Dan pas Nur ini balik badan ngeliat ke pengemis tua itu, pengemis tua ini tuh kayak bibirnya ngomong, jangan pergi ke sana nak. Dan lama kemudian akhirnya mereka itu sampai ke tempat pemberhentian mobil. Kemudian mereka berenam ini seperti biasa dijemput menggunakan motor. Jadi satu motor ini ngangkut satu orang doang, melewati hutan yang super sepi banget dan gak ada suara sama sekali. Tapi tiba-tiba Nur ini mendengar sebuah suara gamelan yang makin hari itu makin dekat. Aroma melati itu juga tiba-tiba tercium oleh Nur. Dan di daerah rerumputan dekat jalan setapak, Nur ini melihat seorang perempuan lagi menunduk, dan perempuan ini mengikuti Nur dengan lenggak-lenggok lehernya dia, dan tangannya itu kayak goyang-goyang seakan-akan menari mengikuti aluran gamelan. Dan waktu mereka ini sampai di tempat tujuan, Widya ini tiba-tiba nanya ke Pak Prabu, Pak, kok desanya jauh banget ya dari kota? Terus Pak Prabu ini dengan santai ngejawab, hah, jauh gimana sih? Padahal cuma 10 menit doang dari kota. Mendengar hal itu, Nur ini cuma diem aja. Dan tiba-tiba Nur ini melihat sosok hitam dengan mata merah itu yang lagi mengintai mereka dari balik pepohonan. Kayak biasa, akhirnya Pak Prabu ini ngajak mereka berenam untuk keliling desa dulu dan dikenalin satu-satu nih tempatnya apa aja. Dan sampai di satu titik, Pak Prabu ini menunjukkan bahwa ini tuh ada tempat kuburan yang semua nisannya itu ditutup oleh kain berwarna hitam. Dan juga sekelilingnya itu banyak banget pohon beringin serta sesajen. Di sana seketika, Nur ini langsung merasa nggak enak badan dan minta izin buat balik duluan. Jadi sisanya ini melanjutkan perjalanan tanpa Nur sampai mereka itu sampai di sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Jadi di Tapak Tilas ini ada selabu merah dan juga janur kuningnya. Dan Pak Prabu ini dengan tegas bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh melewati Tapak Tilas ini. Dan waktu ditanyain kenapa Pak Prabu ini cuma ngejawab, oh ya karena di dalam situ tuh hutan dan bener-bener gede banget. Jadi kalau misalnya kalian hilang di dalam, kita tuh susah banget untuk bantu cari kalian. Sampainya di tempat penginapan, Nur ini tiba-tiba bilang ke Ayu bahwa dia itu khawatir banget karena dia itu merasa ada yang nggak beres dengan desa ini. Makanya dari awal Pak Prabu itu sempat nolak untuk kita melakukan KKN di desa ini. Ayu mendengar hal tersebut, dia itu nggak ngegubris dan bilang, udahlah Nur, tenang aja. Sampai pada malam hari di hari yang sama, Nur, Ayu, Widya ini tidur dalam satu kamar cuman beralaskan tikar. Dan perasaan nggak enak ini tiba-tiba muncul dalam hati Nur. Dan ketika Nur ini mau bangun untuk menenangkan dirinya, dia itu malah tiba-tiba melihat ada mata merah yang sedang mengintip dari pojokan kamar. Nur ini seketika langsung kaget banget dan langsung nutup matanya. Serta dia itu membaca doa terus-terusan. Tapi setiap kali dia itu selesai membaca doa, dia itu selalu mendengar suara gebrakan kayu yang keras banget. Nur ini bahkan nangis terus-terusan sampai dia itu ketiduran. Keesokan harinya, Widya ini ngajak Nur untuk mandi ke sebuah tempat yang bernama Sinden. Sinden ini tuh kayak candi kecil yang emang ada kolam airnya yang emang biasanya itu dipakai untuk mandi. Tapi pas sampai di sana, Nur ini bilang ke Widya, please, aku mau mandi duluan, kamu tunggu di sini dulu ya. Widya pun dengan santai menjawab, ya udah, mandi aja sana duluan, tapi jangan lama-lama ya. Dan pas Nur masuk ke dalam bilik sinden tersebut, Nur ini langsung mencium bau amis banget kayak daging busuk. Dan dia itu buru-buru mandi deh. Tapi tiba-tiba Nur ini merasa ada yang menyentuh badannya bersamaan dengan air yang mengalir. Dan setelah Nur perhatiin, ternyata air yang dia gunakan dalam gayung tersebut itu ada gumpalan rambutnya. Nur ini langsung kaget banget dan dia itu cepet-cepet nyelesain mandinya. Terus dia itu berusaha untuk keluar dari pintu. Tapi pada saat itu pintunya ini gak bisa kebuka. Maka tahu hal tersebut, Nur ini langsung teriak, Widya, bukain pintunya. Tapi tidak ada satu orang pun yang menjawab. Nur ini terus-terusan mencoba untuk berteriak dan mencoba untuk membuka pintu bilik tersebut. Sampai waktu dia noleh ke belakang, dia itu sadar bahwa ada sesosok yang gede banget sampai menyentuh awan-awan di bilik tersebut. Nur ini bahkan juga mencoba untuk melemparkan batu kepada makhluk itu. Dan tiba-tiba setelah hal itu terjadi, pintu bilik ini bisa terbuka. Nur ini keluar kayak ketakutan gitu dan Widya langsung nanya, Nur, kamu kenapa? Nur ini langsung bilang, gak apa-apa kok Wid, udah cepetan kamu mandi aja, aku jagain di sini. Jadi Widya ini langsung masuk buat mandi dan waktu Nur ini ngejaga di luar, dia itu mendengarkan suara kayak orang yang sedang berkidung atau nyanyi. Nur ini berusaha untuk mencoba ngintip ke dalam bilik tersebut dari celah yang ada di sana. Dan waktu dia tuh melihat, ternyata cewek itu tuh bukan Widya, melainkan sesosok penari yang cantik banget. Ini tuh sosoknya sama persis kayak penari yang pertama kali Nur lihat waktu Nur pertama datang ke sini. Jadi Nur ini melihat wanita ini tuh sambil membasuh badannya, terus dia tuh sambil nyanyi. Nur yang melihat hal tersebut itu bener-bener kicap, speechless banget, gak tahu harus ngomong apa, sampai penari itu melihat Nur dengan senyuman aja.
Dan karena Nur ini udah merasa aneh banget sih ada hal-hal yang terus-terusan terjadi, dia itu memutuskan untuk pergi ke rumahnya Pak Prabu. Dan di sana ternyata Pak Prabu ini lagi duduk dengan seorang kakek tua yang disebut sebagai Mbah Buyut. Dan di sana Nur ini juga melihat adanya 3 cangkir kopi, seakan-akan mereka itu tahu bahwa Nur ini akan datang. Waktu Nur datang ke sana, Mbah Buyut ini langsung bilang, ini tuh kopinya buat kamu Nur, silahkan diminum. Tapi Nur ini menjawab Mbah Buyut dengan jawaban, sorry banget Mbah, tapi Nur ini tidak minum kopi. Mbah Buyut kemudian menjawab lagi kepada Nur, Cah Ayu diminum kopinya tidak baik loh, menolak permintaan tuan rumah. Dan waktu Nur ini meminum kopi tersebut, udah ada yang aneh nih, karena kopinya itu bener-bener rasanya manis banget, terus ada aroma melatinya gitu. Padahal ini tuh kopi hitam guys. Dan kopi yang diminum Nur ini nggak ada serbuknya sama sekali. Setelah Nur ini kelar meminum kopinya, Mbah Buyut ini langsung ngomong, oke Nur, silahkan cerita, kenapa kamu kok datang ke sini? Nur ini langsung tanya aja, kenapa sih kok saya ini diikuti oleh seorang makhluk yang bertubuh besar? Kalau memang misalnya saya telah melakukan kesalahan di desa ini, tolong dimaafkan. Tapi Mbah Buyut ini malah bilang, bukan salah kamu kok nak. Alasan kamu diikuti itu karena kamu membawa sesuatu dari luar. Jadi ceritanya Nur ini tuh ada yang ngejagain, dan yang ngejagain dia itu juga makhluk halus secara otomatis, cuman baik gitu loh sebagai guardian angelnya Nur. Dan makhluk-makhluk di desa ini tuh nggak bisa menerima kedatangan makhluk halus itu. Pas mendengar hal itu, Nur ini sama sekali nggak ngerti, dan Mbah Buyut itu cuma bilang, ya udah Nur, kamu balik dulu ke rumah penginapan dan besok malam kamu balik lagi ke sini ya. Malam itu waktu Nur tidur, Nur ini bermimpi dia itu lagi membawa ular yang gede banget, seakan-akan itu adalah hewan peliharaannya dia. Terus dia itu tiba-tiba terbangun karena dia itu mendengar adanya suara yang rame-rame banget. Dan waktu Nur ini ngecek keluar, itu udah rame banget. Dan Nur ini nanya dong ke Wahyu, kenapa sih ini kok rame-rame banget? Terus Wahyu ini cerita, itu loh si Widya lagi nari sendirian di tengah kegelapan. Nur yang mendengarkan hal itu bingung banget, dan dia itu berusaha untuk menyambungkan apa sih sebenarnya korelasinya dengan apa yang Widya lakukan sekarang dan mimpinya Nur yang mimpi ular itu. Malam keesokan harinya, Nur ini langsung datang ke rumah Mbah Buyut lagi karena emang disuruh. Dan malam itu juga Nur ini dibawa sama Mbah Buyut dan Pak Prabu ke sebuah batu yang pertama kali Nur ini lihat genderuwo itu. Mbah Buyut ini langsung memenggal ayam yang masih hidup dan menuangkan darah dari ayam itu ke atas batu tersebut. Di sana Mbah Buyut ini sempat bertanya kepada Nur, Nur kamu percaya nggak kalau ada desa halus di sini? Nur ini langsung menjawab Mbah Buyut, iya Mbah, saya percaya. Mbah Buyut kemudian menambahkan, kamu habis ini akan melihat satu dari ratusan ribu makhluk halus yang ada di desa halus. Gak lama setelah itu langsung muncul sesosok berwarna hitam yang gede banget, terus rambutnya itu sekujur tubuh, dan matanya itu berwarna merah. Dia itu sedang menjilati darah ayam yang tadi dituangkan ke atas batu itu. Jadi singkat ceritanya, Nur ini ternyata ada yang ngejagain si guardian angelnya itu yang bernama Mbah Dok. Dan posisinya Mbah Dok ini sama sekali tidak diterima dengan penduduk desa halus di sini. Makanya Nur ini selalu kayak diikutin, digangguin gitu. Tapi Mbah Buyut ini juga bilang ke Pak Prabu bahwa dia itu tidak bisa memisahkan Nur dengan Mbah Dok karena mereka ini udah jadi satu kesatuan, sehingga kalau misalnya dicoba untuk dipisahkan, Nur ini bisa meninggal. Keesokan harinya, Nur ini ngelanjutin prokernya dia bersama dengan Anton. Jadi prokernya ini emang dibagi jadi per kelompok gitu, dan satu kelompok ini isinya 2 orang. Nur sama Anton, Bima sama Wahyu, dan Widya sama Wahyu. Dan tiba-tiba Anton ini bilang ke Nur, Nur, teman kamu si Bima itu aneh banget. Terus Nur ini nanya, emang Bima kenapa? Anton ini kemudian cerita bahwa dia tuh sering banget melihat Bima ini kayak ngomong, terus kayak tersenyum tapi sendirian. Dia tuh kayak gak tau ngomong sama siapa. Terus Anton juga bilang ke Nur bahwa Bima ini menyimpan sebuah sesajen di bawah ranjangnya dia. Nur yang mendengar hal tersebut itu sama sekali nggak percaya karena Bima yang dia kenal itu bener-bener religius banget. Ya udah, terus Anton langsung bilang aja ke Nur, ya udah Nur, kalau lo nggak percaya sama gue, lo mendingan ikut gue ke kamarnya Bima sekarang deh. Dan waktu mereka berdua ini masuk ke kamarnya Bima dan ngecek ke bawah kolong, ternyata beneran dong ada sesajen, dan di atas sesajen itu ada foto yang Widya. Anton ini juga cerita ke Nur bahwa dia itu juga sering banget mendengar suara perempuan dari kamarnya Bima, cuman sama sekali nggak pernah ada sosok perempuan yang keluar dari kamarnya Bima. Dan pas Nur sama Anton ini mendekati lemari milik Bima, dan waktu mereka buka, tiba-tiba ada ular berwarna hijau yang gede banget tuh keluar dari lemari itu. Anton sama Nur ini cuma bisa diem, kaget, terkejut, kicep, gak tau harus ngapain. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Nur ini terus-terusan mengawasi Bima, dan ternyata beneran nih, Bima itu kelihatan kayak lagi naburin bunga di tempat duduk yang biasa Widya dudukin. Waktu maghrib pun tiba dan Nur ini lagi sholat, Widya itu lagi duduk di ruang makan, Ayu, Wahyu, sama Anton ini lagi duduk di teras. Sedangkan Bima pada saat itu lagi pergi dengan Pak Prabu. Widya pun langsung berjalan ke arah dapur, dan di sebelah kiri dia itu lagi ngeliat Nur yang lagi sholat. Dan pas sampai di dapur, Widya ini ngeliat Nur lagi minum air. Lah, kok bisa ada 2 Nur? Dan karena bingung, jadi Widya ini memutuskan untuk balik lagi ke kamar untuk mastiin ini siapa sih yang tadi yang lagi sholat. Tapi ternyata waktu Widya ngecek ke kamar itu nggak ada siapa-siapa. Jadi Widya ini balik lagi ke dapur sambil bingung, gemetaran gitu kayak orang ketakutan. Dan Nur pun langsung nanya Widya, Wid, kamu kenapa?
Tapi Widya itu cuma diam sambil ngangguk-ngangguk gitu. Dan akhirnya teman-teman yang lain itu pada bilang, udah kasih minum biar Widya lebih tenang. Dan waktu Widya ini meminum air tersebut, Widya ini tiba-tiba tersedak, terus itu kayak mau muntah gitu. Dan tiba-tiba Widya ini melayangkan tangannya naik ke atas gitu, dan dia itu kayak masukin tangannya ke dalam mulutnya seakan-akan dia itu mau menarik sesuatu keluar dari tenggorokannya. Ternyata beneran dong, yang ditarik Widya itu ada 3 helai rambut yang bener-bener panjang banget. Dan ternyata waktu dicek beneran dong, dalam kendi berisi air itu terdapat gumpalan rambut yang bener-bener banyak banget. Widya itu langsung muntah-muntah kayak sakit gitu. Tapi anehnya Nur yang meminum air dari kendi yang sama itu tidak kenapa-kenapa. Melihat hal tersebut, si Anton ini langsung bilang, "Wait, fix, kamu ini dipelet dan diincer." Mendengarkan hal itu, Nur ini langsung ngomong, Widya, kamu masih ketemu sama si penari itu tah?" Teman-teman yang lain yang nggak tahu apa-apa langsung kayak, "Hah, penari siapa?" Langsung kayak, "Oh my god, gue harusnya kayaknya nggak ngomong deh." Terus Nur itu cuma diem terus langsung ninggal mereka dan tidak menjawab satu kata pun. Nur ini kan tadi langsung pergi menjauh dari mereka, dan tiba-tiba Nur ini mendengar adanya suara Widya sama Ayun lagi bertengkar. Widya ini mendengar suara Bima ngomong kayak, gelang penari yang waktu itu aku kasihin sama kamu tuh di mana sih? Itu kan buat Widya, kenapa sih kok dia belum terima? Nur yang mendengarkan hal tersebut, dia langsung mikir, hah, apaan tuh gelang penari? Sampai suatu hari, Nur ini ketemu sama Tapak Tilas. Ini tuh adalah sebuah tempat yang emang udah abandoned atau kayak udah nggak diurus gitu. Ada sanggar tarinya yang udah gak keurus, terus ada gamelan-gamelan zaman dulu. Dan di tengah-tengah Nur ini lagi melihat-lihat Tapak Tilas, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara yang memanggil dia. Dan waktu dia noleh, ternyata itu adalah Ayu dan Bima. Memang, kan Ayu sama Bima itu prokernya bareng, tapi ngapain mereka kok kayak berduaan sampai jauh banget di Tapak Tilas? Dan Nur ini baru sadar, ternyata di belakangnya Bima sama Ayu itu ada sebuah gubuk tua gitu. Dan dari situ Nur langsung mikir, wah mereka berdua pasti habis nakal nih. Dan di hari yang sama juga, Widya sama Wahyu ini pergi ke kota untuk membeli barang-barang keperluan proker mereka. Tapi tiba-tiba waktu di jalan pulang, motornya mereka ini mogok di tengah hutan. Dan mereka berdua ini gak tahu harus ngapain, sampai tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tua gitu yang datang dan bilang, "Udah nak, tinggal dulu motornya di sini, aku nanti benerin motornya. Kamu mendingan masuk dulu deh, ada hajatan nih di dalam, bener-bener seru banget." Anton sama Widya mendengar hal itu ya udah deh, ya udah ikut aja masuk dalam hajatan itu. Ini tuh adalah sebuah pesta yang bener-bener meriah banget dan banyak banget orang, bahkan ada penarinya juga. Di sana juga ada makanan, bener-bener udah kayak makanan hotel lah, pokoknya banyak banget makanannya. Dan di sana Widya ini memutuskan untuk tidak memakan satu makanan pun, sedangkan Anton ini bener-bener makan semuanya. Sampai ketika mereka ini mau pulang, mereka ini diberi sebuah bungkusan koran gitu yang isinya adalah makanan-makanan dan dibilangin ini buat temen-temen kalian ya nanti di rumah sebagai hadiah. Dan pas Widya sama Wahyu ini sampai di rumah, mereka itu langsung ceritakan, tadi kita tuh mogok loh di tengah jalan tapi dibantuin sama kakek tua, terus kita tuh datang ke pesta di desa sebelah. Teman-temannya mendengarkan hal tersebut, hah, desa sebelah di mana? Bukannya nggak ada desa lagi ya? Terus Wahyu ini ngotot, beneran gue nggak bohong kalau saya nggak percaya nih, kita tuh dikasih bungkusan makanan. Tapi ketika Wahyu itu mengambil bungkusan itu tuh berubah, yang seharusnya adalah bungkusan koran jadi bungkusan daun pisang. Dan waktu dibuka, ternyata isinya adalah kepala monyet yang masih segar, berlumuran darah dan juga berlendir. Mereka semua langsung kaget banget, dan setelah kejadian itu, Anton ini sakit selama 3 hari. Di tengah malam ketika semua orang itu masih tertidur, Nur ini tiba-tiba terbangun dan ingat waktu itu Bima sama Ayu ini pernah ngomongin soal gelang penari. Mengingat hal tersebut, akhirnya Nur ini langsung mengobrak-abrik tasnya Ayu dan dia itu menemukan bukan gelang penari melainkan sebuah selendang hijau. Nur ini langsung kaget banget karena selendang hijau ini tuh benar-benar sama persis kayak yang dipakai sama penari yang pertama kali dia lihat di desa tersebut. Dan setelah Nur melihat selendang itu, dia itu mulai mendengar suara gamelan lagi. Dan tiba-tiba Widya ini muncul dengan tatapan kosong dan ngomong, "Jangan diteruskan nak." Pokoknya Widya ini ngomong panjang lebar tentang tumbal dengan bahasa Jawa yang sangat halus sampai Nur ini tidak paham Widya itu ngomong apa. Tapi di bagian terakhir Widya ini ngomong, "Kamu akan pulang dengan selamat, aku jamin." Setelah itu semua, Nur ini langsung memberesin semuanya dan balikin semuanya ke dalam tas Ayu. Besoknya Bima ini mendatangi Nur dan bilang, "Nur, aku nih sorry banget nih, kemarin itu aku hilaf sama Ayu." Bima ini juga cerita bahwa dirinya itu sempat ngepelet Widya, dan Bima ini juga cerita bahwa dirinya itu dikasih sebuah gelang penari oleh sosok yang bernama Dawu. Katanya kalau gelang itu dikasihin ke Widya, itu akan membuat Widya jatuh cinta dengan Bima. Tapi bukannya dikasih ke Widya, tapi malah disimpan sama Ayu, karena ternyata si Ayu ini juga menyimpan rasa kepada Bima. Setelah Bima mengakui semua perbuatannya, akhirnya Nur ini langsung datang nyamperin Ayu dan mau menanyakan dari sisinya Ayu itu ceritanya kayak gimana. Cuman Ayu ini sama sekali nggak mau ngomong satu kata pun. Dan di malam hari tiba-tiba Nur ini hilang entah kemana, dan Widya itu selesai ngerjain proker, dia itu langsung pulang, tapi rumahnya itu kosong dan gak ada orang. Terus tiba-tiba Widya ini jalan ke dapur dan dia itu melihat Nur lagi duduk di sana, menatap lurus dengan tatapan kosong mengarah ke Widya. Widya ini sontak langsung nanya, "Nur, kamu ngapain?" Terus tiba-tiba Nur ini merebahkan kepalanya kayak gini ke kursi. Terus dia itu langsung berdiri dan suaranya tuh berubah jadi kayak suara nenek tua. Dia tuh ngomong kayak gini, "Cah Ayu, betah tinggal di sini, gimana?"
Sudahkah kamu kenal dengan penunggu di sini? Widya pun yang mendengarkan hal tersebut langsung ketakutan sampai dia itu nangis kejer. Terus Nur ini ngejawab Widya lagi, guys. Dia ngejawabnya kayak gini. Loh, Cak Ayu nggak boleh nangis, anak ganteng itu saja sudah kenal dengan Badara Wuhi. Pada saat itu Widya ini benar-benar berusaha 100% banget untuk membuat Nur ini sadar. Tapi tiba-tiba Nur ini langsung terjatuh dan pingsan sehingga Widya ini harus menggotong Nur dan membawa Nur balik ke kamar. Widya di sana tuh cuma duduk doang di sampingnya Nur, nunggu Nur ini sampai sadar. Sejak kejadian itu Nur ini yakin banget bahwa ada sesuatu pasti di dalam dirinya Widya. Jadi Nur ini memutuskan untuk langsung menggeledah semua barang Widya dan dia itu menemukan sebuah gelang penari itu. Bentuk gelangnya itu kayak bulat gitu ya, kayak gelang biasa, dan dia itu biasanya dipakai di sini. Terus di tengahnya itu ada batu mulianya berwarna hijau. Dan nggak pakai pikir panjang nih, Nur ini langsung inget bahwa Ayu itu juga memiliki selendang hijau itu. Akhirnya Nur ini langsung ambil selendang hijau itu, gelang penari itu, dia masukkan ke dalam sebuah box dan ditaruh di atasnya itu ada kitab suci. Terus di luarnya sama dia itu dibungkus sama sebuah kain berwarna putih. Setelah itu Nur ini menaruh box tersebut di bawah meja di dalam kamar dan ditutupin oleh kain lagi. Setelah itu Nur langsung mendatangi Ayu yang pada saat itu dia lagi melaksanakan proker dan dia itu langsung menarik Ayu terus langsung digampar gitu. Dia nggak pakai pikir panjang dan dia itu langsung menginterogasi Ayu. Lu ngapain, lu ngaku sekarang? Sampai pada akhirnya Ayu ini pasrah dan dia itu menjelaskan semuanya. Jadi ternyata Ayu ini menggunakan selendang hijau itu untuk memikat Bima. Tapi Ayu ini nggak cerita ke Nur gimana caranya dia itu bisa mendapatkan selendang hijau itu. Pada satu malam Nur ini terbangun lagi karena dia itu mendengar Widya itu nangis kayak keras banget. Dan waktu Nur ini ngecek keluar, ternyata pada saat itu Widya ini menangisi tubuh Ayu yang sudah kaku dan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi wajahnya itu masih kayak nganga gitu. Jadi kayak seakan-akan dia tuh mau ngomong sesuatu. Gak lama setelah itu akhirnya Nur ini balik lagi ke tempat Widya untuk ngecek Widya ini gimana keadaannya. Tapi waktu mau dicek Widya ini udah gak ada. Sama halnya kayak Bima, karena waktu Nur ini mau ngecek Bima ini juga tiba-tiba gak ada. Jadi pada akhirnya Nur ini langsung ambil box berisi selendang sama gelang penari itu dan langsung diserahkan kepada Mbah Buyut dan juga Pak Prabu. Mbah Buyut dan Pak Prabu yang melihat hal tersebut langsung kaget banget dan nanya ke Nur, kamu dapat dari mana barang-barang kayak gini? Karena ternyata dua benda ini adalah benda terlarang. Mbah Buyut ini juga bilang bahwa teman kamu itu lagi terjebak dalam satu pusaran. Satu temanmu ini sudah ketemu, tapi rohnya masih belum. Dan gak lama setelah Mbak Buyut ngomong kayak gitu, Wahyu ini masuk ke rumah penginapan mereka, mukanya tuh pucat banget, dan di belakang itu ada orang desa yang menggotong seseorang, dan ternyata itu adalah Bima. Bima ini kayak posisinya kejang-kejang, kayak orang epilepsi gitu. Melihat hal tersebut, Mbak Buyut ini langsung ngomong ke Nur bahwa Sukma dua orang ini tuh lagi terjebak. Namun ada satu orang yang bukan Sukmanya saja yang tersesat dan hilang, tapi raganya juga. Dan orang itu adalah Widya. Orang yang paling diinginkan Badara Wuhi, cuman ia meleset. Mbah Buyut ini menunjukkan bahwa si Kalaturih atau gelang penari itu tadi, benda ini tuh biasanya diletakkan di lengan seorang penari yang menari secara terus-terusan. Dan benda itu juga digunakan sebagai susuk. Sebenarnya Badara Wuhi itu menginginkan benda ini itu berada di Widya, cuman Nur yang menemukan dan memilikinya. Karena kalau misalnya Nur yang menemukan, berarti Nur yang memiliki, tapi Nur ini dilindungi. Nur ini dilindungi siapa? Nur ya dilindungi Mbah Dok tadi. Pak Prabu ini tiba-tiba meminta Ayu dan Bima untuk ditutupi kain putih dan diikat dengan tali kain kafan. Buyut ini kemudian pergi ke kamar dan katanya ia akan menjelma sebagai seekor anjing dengan ilmu kebatinannya dia. Dan ternyata Ayu sama Bima waktu tadi nggak sengaja ketemu sama Nur di tapak tilas itu, mereka beneran melakukan hal-hal nakal. Jadi mereka kayak gitu-gituan lah. Dan itu adalah hal terlarang yang mereka lakukan di sebuah tempat yang juga terlarang dan terkutuk. Makanya mereka berdua ini terkutuk. Nur pun kemudian langsung nanya, Ayu gimana Pak? Kemudian Pak Prabu ini menjawab, itu masalahnya. Asumsi saya ya, Ayu ini dari awal hanya dijadikan perantara antara Widya sama Bima. Tapi sayangnya Ayu ini tidak menjalankan tugasnya dan akibatnya ia dibuatkan jalan pintas dengan selendang hijau dan gelang penari itu. Yang akhirnya membuat Ayu harus ditumbalkan. Singkat cerita, akhirnya pihak sekolah dan juga pihak keluarga ini sudah mengetahui semua kejadian ini. Akhirnya mereka ini langsung pergi menjemput anak-anak yang ikut KKN tadi. Dan Mas Ilham ini memohon dan meminta kepada Nur untuk menemani Ayu selama Ayu ini masih dalam proses penyembuhan. Dokter yang menangani Ayu ini angkat tangan banget karena tubuhnya Ayu ini benar-benar paralyzed, kayak nggak bisa gerak. Tapi dokter ini sama sekali nggak tahu alasannya kenapa. Sampai pada akhirnya Ayu ini meninggal 3 bulan setelah kejadian itu. Dan pihak keluarganya Ayu ini sudah mengikhlaskan Ayu. Dan untuk Bima sama, dia itu juga meninggal. Tapi katanya 1 hari sebelum Bima ini meninggal, dia itu sempat teriak ular-ular, dan itu adalah kata-kata terakhir yang keluar dari Bima. Oke guys, segitu aja cerita hari ini. Ini tuh emang ceritanya cukup panjang banget, dan jujur li, ini tuh lumayan serem ya kalau memang ini tuh bener-bener terjadi di tahun 2009 lalu. Gimana menurut kalian guys? Kalian percaya nggak kalau misalnya ini cerita asli, atau menurut kalian ini adalah karangan belaka? Thank you so much guys for watching my video. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Bye guys, see you guys in my next video.
Oh, and kalau misalnya kalian mau request aku mau ngebahas apa, kalian boleh banget tulis komen kalian di bawah dan aku bakalan berusaha semaksimal mungkin untuk nge-up requestan kalian. Bye!